There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Ini tuh adalah kegiatan aku bersama mama dan adik aku. Jadi kemarin aku ada bilang kalau aku tuh kedatangan tamu. Nah, kedatangan tamu itu mama aku sama adik aku ya teman-teman, adik kandung aku yang paling kecil. Jadi adik aku tuh yang paling kecil tuh mau sekolah di sini karena mama aku mau nyusul papa aku pergi ke Jambi. Jadi untuk sekolah di Jambi di daerah papaku buat ladang itu jauh banget, makanya adik aku sekolah di Medan dulu. Jadi mamaku mau bantuin papa aku buka lahan di Jambi. Mana nih warga Jambi? Boleh dong komen-komen di bawah kolom komentar. Nah di sini tuh aku pengen mengabadikan aja momen kebersamaan sama mama karena pasti bakalan lama lagi akan ketemu. Sebenarnya kalau kemarin itu aku jarang, waktu mama datang aku jarang bikin konten gitu ya kalau ada mama. Jadi di sini tuh aku mau bikin untuk kenang-kenangan gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku sama mamaku lagi masak-masak di dapur. Jadi aku bilang sama mama kalau aku tuh mau bikin konten, datang mama ya udah bikin aja. Jadi di sini tuh rencana mau masak kolak gitu. Cuman untuk kolaknya tuh nggak aku samain sama video ini ya teman-teman, karena takutnya durasinya kepanjangan gitu. Karena ini aja tuh udah panjang banget. Ini tuh mau masak dulu, mau masak sup sama mau sambal ubi ya. Jadi mamaku, adik aku, anak-anak aku tuh suka banget sama sambal ubi, cuman aku males bikin. Nah, kalau ada mama pasti mama yang bikin gitu ya. Nah, jadi di sini mamaku mau bikin sambal ubi dan aku nanti mau masak sayur sup tulang lembu ya atau tulang sapi untuk suami aku. Ini tuh tulang sop yang dibawa mamaku dari kampung ya teman-teman. Jadi mamaku tuh ada bawa rendang daging, terus ada bawa tulang sop gitu. Jadi mamaku tuh banyak banget dapat kurban, makanya dibawa mamaku ke sini gitu. Kalau aku kemarin dapat kurbannya tuh dikit ya teman-teman. Jadi buat rendang sama tulangan udah dikit banget lah untuk sekali makan. Jadi karena mamaku tahu aku cuma dapat dikit, mamaku bawa gitu ya untuk aku dan untuk suami untuk dimasak lagi di sini karena di rumah juga nggak ada yang makan gitu. Papaku kan masih di Jambi. Nah nanti papaku datang nyusul ke sini baru mamaku masak lagi buat papaku karena udah disimpan gitu ya untuk papa aku. Nah di sini tuh aku mau refill dulu. Ini tadi ada beli gula. Tadi beli gulanya tuh 1/2 kilo. Ini tuh untuk bikin kolak gitu ya. Tadi juga ada beli gula merah. Nah di sini tuh mamaku bikin ubinya dipotong-potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Kalau aku tuh nggak telaten banget untuk masak ubi sambal ini, padahal ini tuh kesukaan anak dan suami aku, tapi karena aku tuh lagi mager dan memang mager gitu ya untuk bikin yang kayak gini, jarang banget aku masak ini ya teman-teman. Tapi kalau mamaku tuh rajin banget masak kayak gini, makanya mumpung mama ada jadi ini masak banyak gitu ya untuk sambal ubinya. We talk on the phone. Kebersamaan sama orang tua ini tuh memang patut diabadikan ya teman-teman. Kemarin waktu lebaran itu kayak rasa menyesal aja sih nggak bikin videonya gitu ya bareng sama mama. Cuman kali ini tuh aku nggak mau lepaskan kesempatan ini. Jadi dalam beberapa hari mama di sini aku mau bikin video terus sama mama aku biar ada kenang-kenangan gitu nanti ya. Nah di sini tuh aku mau bikin dulu untuk sop. Nah ini tuh sopnya cuman pakai wortel sama pakai
pakai kentang aja karena mau ditambahin sayur lain juga nggak ada gitu ya teman-teman, adanya cuman wortel sama kentang, jadi pakainya wortel sama kentang. Nah ini aku udah kupas wortelnya, terus di sini aku mau kupas kentangnya. Untuk kentangnya aku tuh cuman pakai 3 butir aja karena kentang itu nggak terlalu disukain gitu ya sama anak-anak, paling suka tuh wortel gitu, makanya wortel yang dibanyakin. Kalau kentangnya aku taruh cuman 3 butir aja. Gonna will remember. Oh ya BTW, kalian lagi apa nih teman-teman nontonin video aku? Ada yang lagi masak-masak juga atau enggak nih? Apa kalian masih punya daging kurban atau udah habis teman-teman? Kalau aku sebenarnya daging kurban itu sudah habis, tinggal tulang-tulang gitu ya. Kalau tulang tuh masih ada untuk sekali sop lagi dan ditambah lagi sama yang dibawa mama. Pokoknya kalau untuk sop-sopan itu masih aman. Nah di sini tuh aku mau bersihin dulu untuk daun pre sama daun sop. Ini tuh aku bagi 2 gitu ya, nggak aku masukin semua karena ini bisa untuk masak sop berikutnya lagi. Hari ini kalian masak apa teman-teman? Boleh komen-komen di bawah kolom komentar ya. See you soon. If I can make Maaf ya teman-teman kalau sedikit ribut atau dubbing aku sedikit berisik karena di sini tuh memang lagi rame banget orang ya teman-teman. Jadi di sini tuh masih ada mama, masih ada adik karena kan aku RAM-nya tuh nggak cukup, jadi harus segera di dubbing dan segera diedit. Ini aja aku masuk lemari ya teman-teman. Biar suaranya tuh nggak terlalu berisik gitu ya. Nah di sini tuh yang nyuci piring itu bukan aku ya teman-teman, tapi adik aku. Ini dia adik aku yang paling kecil. Ini tuh usianya lebih tua dari anak aku tuh 3 tahun gitu ya. Jadi waktu dia umur 3 tahun aku melahirkan anak aku. Pokoknya dia tuh hampir sebaya lah sama anak aku yang paling besar. Nah di sini tuh dia yang cuci piring karena aku jatahin dia tuh untuk cuci piring. Akhirnya teman-teman, sekian purnama aku akan pensiun untuk cuci piring. Tapi bakalan untuk konten pasti aku juga yang akan cuci piring. Nah di sini tuh aku mau goreng dulu untuk ubinya. Jadi aku tuh yang mager itu motong-motongin ubinya ya. Kalau untuk masaknya sih enggak. Jadi di sini aku bantuin juga mama aku. Jadi mentang-mentang mama aku di sini, bukan mama aku semua yang ngerjain ya teman-teman. Jadi aku juga ikut ngerjain. Nah di sini goreng ubinya tuh harus tunggu minyaknya panas gitu ya. Jadi biar ubinya tuh bagus. Nah di sini sambil adik aku cuci piring, mama aku masak, aku di sini juga sambil cuci baju sebenarnya teman-teman. Makanya kalian bisa lihat di pojokan situ ada baju-baju yang mau aku cuci gitu. Jadi ini bagi tugas gitu loh teman-teman biar cepat siap. Jadi bagian aku tuh kayak cuci baju, jemur baju sama bersih-bersih gitu ya. Jadi adik aku cuci piring, bersihin bersihin kamar terus sama apalagi ya ngurusin anak-anak aku. Kalau aku tugasnya tuh cuman cuci baju sama bantu-bantu mama aku masak. Nah di sini udah selesai ya teman-teman untuk digoreng. Ini tuh sebenarnya masih trip yang pertama. Ini tuh masih banyak trip-trip berikutnya. Tapi di sini nggak aku videoin semua karena aku takut durasinya kepanjangan. Maaf ya kalau mamaku nggak pakai hijab karena memang mamaku tuh nggak bisa gerah gitu katanya. Kalau sambil masak itu sambil pakai hijab. Jadi ya udah nggak apa-apa. Nah di sini tuh aku mau bantuin mamaku bagian beres-beres ini. Jangan salpok sama si abang yang lewat-lewat aja. Dia tuh gitu ya teman-teman, kalau ada mamanya tuh biasanya agak mengge, agak pecicilan gitu ya. Dia berpikir itu tuh kayak kalau ada mamanya pasti bundanya nggak akan berani marahin gitu ya. Padahal ada mamanya pun tetap aku marahin gitu ya teman-teman. Sebelum ada yang nanya kenapa mamanya aku dipanggil mama sama anak-anak. Jadi mamanya aku tuh nggak mau dipanggil nenek gitu ya. Mamanya aku tuh lebih suka dipanggil mama sama anak-anak aku. Jadi anak-anak aku manggil mama aku ya mama juga gitu. Sementara manggil aku bunda gitu ya teman-teman. Maklum lah ya teman-teman. Emak-emak zaman sekarang tuh nggak mau dipanggil tua gitu kali ya. Kalau mau dipanggil oma juga itu kayak
lebay kata dia gitu, mau dipanggil eyang juga kayak lebay banget katanya. Jadi ya udah di sini manggil mama aja. Sebenarnya banyak sih panggilan-panggilan untuk nenek yang masih muda-muda gitu ya. Karena mamaku tuh masih muda banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat tuh masih cantik banget kan, masih kuat banget lah pokoknya. Mamaku tuh badannya tegap ya, tinggi dan agak sedikit berisi, beda banget sama aku. Nah, kalau kalian tanya kenapa bisa beda, aku tuh keturunan papa aku ya. Jadi papaku tuh badannya kecil sama kayak aku. Jadi mungkin aku nurun ke papa aku. Tapi kalau adik-adik aku banyak yang nurun sama mama sama adik laki-laki aku dan adik perempuan aku. Yang satu lagi tuh nurunnya kayaknya nurun mama aku. Karena badan mereka tuh besar-besar ya teman-teman, tinggi-tinggi. Sedangkan aku pendek dan kecil. Oke deh, di sini aku tuh mau kupas-kupas bumbu dulu untuk bikin sayur sop. Karena di sini nggak beli bumbu jadi ya teman-teman. Aku belinya tuh bumbu buatan aja. Aku buat bumbu gitu. Masya Allah sedikit jelimet ya, karena ini panas banget sumpah dalam lemari. Jadi nggak fokus gitu untuk dubbingnya. Oke deh, lanjut. Di sini tuh aku mau kupas jahe juga, karena kan kalau masak sayur sop pasti pakai jahe ya. Jadi di sini aku kasih jahe sama juga aku kasih lengkuas. Sebenarnya aku nggak tahu sih kalau masak sayur sop itu pakai lengkuas. Biasanya nggak aku pakein. Cuman kata mama aku tuh lebih enak ditambahin lengkuas lagi. Oke, lanjut. Di sini tuh setelah ini jadi ini aku lupa masukin kemiri. Ini aku tambahin juga beberapa butir kemiri ya teman-teman. Nanti yang ngulek itu mama aku, bukan aku. Pokoknya kalau ada mama di sini tuh enak banget deh, bisa dibantuin gitu ya untuk ngerjain rumah. Sebenarnya sih aku tuh nggak enak gitu ya, masa mama aku ngerjain. Cuman mamaku tuh bangsa orang tua yang nggak bisa diem gitu teman-teman. Mama aku tuh suka kerja gitu, suka aktivitas, suka pokoknya nggak bisa disuruh duduk diam tidur makan gitu, nggak bisa. Mama aku tuh aktif banget ya. Oke, di sini tuh aku lagi motong-motong kentang. Ini kentangnya tuh nggak terlalu besar. Ini tuh kentangnya kecil-kecil gitu. Aku pakai 3 butir karena memang kentang itu nggak terlalu terfavorit sih. Kentang ini ya masih suka mau makan tapi nggak terlalu gitu ya. Jadi kalau wortel itu banyak yang suka gitu, dari kakak, abang, sampai aku juga suka banget sama wortel. Makanya wortel aku buat banyak. Wortel ini tuh bergizi banget ya teman-teman. Ini tuh pokoknya masakan yang bergizi yang aku masak. Karena aku masak sop tulang terus ditambahin sama sayur-sayuran. Tadi rencananya mau ditambahin brokoli sih, cuman karena nggak nemu brokolinya makanya di skip aja. Ini aja tuh juga udah enak pokoknya. Kalau udah sup katanya tuh seger banget, kuahnya yang paling enak ya teman-teman. Sekarang tuh agak santai gitu ya teman-teman untuk beraktivitas, karena memang anak-anak itu masih libur sekolah. Bentar lagi teman-teman pasti bakalan rempong riwoh banget karena anak-anak udah mau masuk sekolah. Nah, anak-anak aku masuk sekolahnya itu kalau adik Rara sama ibunya itu masuknya tuh tanggal 8 karena mereka tuh kan murid baru. Jadi murid ajaran baru tuh masuknya di awal gitu ya. Sementara murid lama seperti Abang Rais itu masuknya tuh tanggal 11 gitu. Makanya agak lain gitu ya, agak berbeda jadwal masuknya. Nah, aku tuh kadang berpikir ini tuh bakalan rempong banget sih, soalnya kakak Riri udah sekolah SD, nggak mungkin bisa santai-santaian gitu ya, masuknya juga pagi. Pasti aku bakal rempong. Adik aku juga di sini yang bakalan aku bantuin ngurusin persiapan sekolah gitu, kayak sarapan gitu ya. Kalau ngurusin anak-anak mungkin adik aku bisa bantu gitu, tapi kalau soal memasak kan tetap aku. Nah, di sini tuh mama aku lanjutin gitu ya untuk masak sambelnya. Nah, ini tuh udah dikasih sesening gitu sama mama aku, udah pakai bumbu-bumbu kehidupan ya teman-teman. Ini juga nggak lupa dimasukin masako biar dia tuh makin lemak dan makin nikmat, mantul ya. Kalau kalian suka nggak sih kalau singkong itu dimasak seperti ini? Kalau aku tuh suka banget ya. Walaupun kadang-kadang tuh suka capek gitu ya teman-teman ngemilinnya. Soalnya pas kalau dapat singkong yang keras itu berasa keras banget, tapi kalau dapat singkong yang lembut itu jadi enak banget lembut.
Alhamdulillah sih aku tadi belanja sama mama tuh kan mama tahu banget lihat singkong yang enak dan yang nggak enak tuh mama tahu. Jadi tadi belanja sama mama dan dapat singkong tuh yang enak banget, yang pulen gitu ya. Jadi pas digoreng itu kriuk-kriuk renyah gitu, jadi enak. Nah ini mama aku lagi ngulek bumbu. Ini tuh bumbu sopnya diulek aja kata mama aku biar rasanya tuh lebih mantul dan lebih enak. Pokoknya kalau mama aku yang masak rasanya tuh enak banget. Kalau mama aku yang bikin bumbu tuh aduh rasanya tuh memang nagih banget. Aku aja selama mama aku di sini tuh makan aku lahap banget gitu loh. Karena masakan orang tua itu tuh rasanya bikin rindu waktu masa kecil nggak sih? Aku tuh rindu banget gitu sama masa-masa kecil aku sama masakan mama aku. Padahal masakannya itu sederhana gitu, tapi kok bisa bikin kita nambah terus gitu ya. Oke lanjut. Ini aku mau ngambil dagingnya, bukan daging ya, ini tuh tulang. Karena ini mau aku salin gitu. Nah ini mau aku masak 2 aja, soalnya ini tulang ini yang suka cuman suami aku. Jadi ini masaknya buat suami aku aja untuk tulangnya. Aku juga nggak terlalu suka banget sama yang namanya tulang ya teman-teman. Kalau dagingnya aku suka tapi nggak yang terlalu gitu, mau makan tapi nggak terlalu doyan banget lah gitu, sekali-sekali aku mau. Nah di sini untuk sopnya atau tulangnya ini sebenarnya udah direbus gitu sama mama aku, tapi di sini mau aku rebus ulang biar rasanya tuh lebih matang dan lebih empuk. Di sini aku mau cuci dulu untuk sayurannya. Ini cuman wortel sama kentang aja sih untuk sayurannya. Nah ini setelah si cabenya dingin, ini mama aku langsung campurin aja gitu ya si si ubinya. Jadi tips ya teman-teman, kalau kalian mau masak ubi ini biar jangan cepet melempem, itu tuh kalian dinginkan dulu untuk sambelnya. Nanti kalau udah dingin baru boleh dicampurkan sama si ubi. Jadi ubi itu bakalan awet banget, nggak akan cepat melempem. Jangan panas-panas cabai dimasukin ya, jadi itu bikin cepat melempem si ubinya. Oke deh lanjut aja. Di sini aku mau masukin untuk si sayurannya karena tadi si kuahnya itu udah gelegak gitu ya, udah masak. Dan di sini mama aku mau tumis dulu untuk bumbu supnya. Jadi bumbu supnya itu ditumis dulu ya teman-teman, dipisah gitu, nggak dicampur. Kalau aku kadang aku campur ya, karena kan aku orangnya yang paling mager. Tapi kalau mama aku dipisahin gitu, jadi rasa supnya itu makin enak. Nah di sini udah selesai dimasak bumbu supnya. Aku juga masukin tadi untuk garam sama gulanya ya teman-teman, biar dia tuh meresap ke bumbu dan kuahnya tuh makin seger dan makin nampol. Ini tuh cuacanya memang enak banget ya teman-teman sambil makan sup, karena cuacanya tuh agak mendung-mendung gimana gitu, jadi seger banget pastinya kalau kita makan sup. Nah ini ya teman-teman, untuk si ubinya sudah masak, dapatnya tuh banyak banget dan ini tuh bakalan cukup banget sampai makan malam. Aku pikirnya ternyata ini tuh cepet habis, soalnya dicemilin gitu sama suami dan anak-anak aku. Mereka tuh suka banget, sampai suami aku tuh bilang katanya aku nggak pernah masak kayak gini. Jadi aku tuh disindir-sindir gitu ya teman-teman. Oke deh lanjut. Di sini tuh aku mau naikin lagi untuk sayur supnya, dan di sini aku lupa kalau aku belum rajang tomatnya. Di sini lanjut aja aku rajangin tomatnya biar nanti ditambahin sama tomat, jadi supnya itu makin seger, ada asam-asamnya dikit gitu ya. Nah di sini aku masukin aja tomatnya, lanjut juga aku masukin daun sopnya. Nah ini tinggal kita tunggu aja mateng biar dia tuh empuk gitu ya untuk dagingnya, dan sayurannya juga empuk. Untuk sayuran ini udah empuk sebenarnya, kita tuh tinggal nunggu matang aja biar nggak cepet basi gitu. Nah ini aku tutup dulu ya teman-teman untuk ubinya biar nggak melempem, dan mungkin video aku juga sampai sini. Terima kasih banyak ya teman-teman. Aku ucapkan kepada teman-teman semua yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga apa yang kalian berikan kepada aku dibalas sama Allah ya teman-teman. Menurut aku dengan menonton video aku saja itu udah memberi dan membantu aku dalam mengembangkan channel aku. Semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud di tahun ini ya teman-teman.
Pokoknya aku doa yang terbaik untuk kalian. Semoga kalian juga terhibur dengan video aku dan bisa memotivasi kalian semua. Ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Tunggu video aku selanjutnya ya teman-teman, yang akan tayang setiap hari. Insya Allah kalau aku sehat aku bakalan tayang setiap hari. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di next video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.